sudah menjadi tradisi ketika urang sadayana beres ngalaksanakeun ibadah saum, beres melaksanakan puasa, setelah kumpul kembali itu mengadakan acara kumpul bersama dalam rangka silaturahim. Bahkan di kita, ibu bapak sekalian, ada istilah khusus yang insya Allah di negara lain kayaknya nggak ada. Ini mah kreativitas orang Indonesia, Pak. Dan alhamdulillah banyak yang niru. Ya, kenapa? Sebab acara yang dilakukan ini insya Allah berdasar dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya yang populer istilah di kita itu adalah halalun bihalalin, yang suka disebut dengan istilah halal bihalal. Bahasa Arab itu ibu bapak sadayana, halalun bihalalin. Artinya apa? Tuh nya ongko ngayakeun tapi teu nyaho hartina ieu teh. Tak ieu nu sok lalieurna teh. Ya. Punten ibu bapak sadayana dangukeun. Sing serius. Entong bari nunutan, punten. Entong bari nunutan. Ya, sabab nu ngaranna ngaji para ibu bapak sadayana boro-boro bari nunutan. Beunta wae melong jiga kieu teuing kaharti teuing henteu. Ya, maaf. Halalun bihalalin ini secara teks bahasa Arabnya ibu bapak sekalian, ya artinya halalun bihalalin itu halal dibalas halal. Naon Pak? Ibu? Halal dibalas halal. Artinya halal dibalas halal itu saling meminta dihalalkan. Kenapa? Sebab yang namanya manusia dinas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu adalah mahalul khata wan nisyan. Mahalul khata artinya tempat kesalahan. Wan nisyan dan tempatnya lupa. Yang namanya kesalahan dan lupa itu sudah menjadi karakter asli manusia. Bahkan disebut manusia itu dikarenakan itu sifatnya. Innama sumiyal insan linisyanihi. Manusia dalam bahasa Arab disebut dengan insan. Insan itu diambil dari kata nisyan. Nisyan itu artinya pelupa. Matak abdi mah teu aneh ibu bapak lamun keur ngaji ya beres we ngaji heug minggu hareupna teh ditanya da alhamdulillah ya lebeng we gitu sadayana. Alasanana teh ya pan manusia macan mahalul khata wan nisyan gitu nya dipake dalil ngarah belet meureunna. Padahal ibu bapak hadirin rahimakumullah ya, nisyan itu memang jadi sifat. Wajar yang namanya manusia itu banyak lupa. Tapi dari teu diapalkeun mah, teu dibaca-baca. Eta mah lain poho, panu kitu mah mau pohokeun. Ya, bukan lupa tapi melupakan. Meureun bapak ge ibu ngarti aya bedana lupa dan melupakan. Ya, Pak. Dalam bahasa Sunda ada peribahasa cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Tah ieu teh hese di bahasa Indonesiakeunana teh teh. Ya, cuman ini peribahasa dalam bahasa Sunda, cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi legok. Cikaracak itu tetesan air. Ya, cikaracak itu. Ya, air menetes di atas batu. Air itu benda yang sangat lunak. Ya, batu benda keras.
Tapi saking kakaracakanana, bahasa Sundana mah Pak, saking sering menetesnya gitu, benda lunak sampai bisa menjadikan batu tersebut dekok bahasa Indonesia naon atuh, sampai mendekok banyak itu ya, sampai sok atuh bantuan eta dekok naon bahasa Indonesia na ya, sampai ngarok tuhnya duh Masya Allah. Jadi lama-lama batu tersebut akhirnya berbekas juga Pak ya, akhirnya berlubang juga. Nah ini Bapak sekalian ya, selupa-lupanya manusia, bahkan kalau dalam bahasa agak kasarnya sedikit, sebodoh-bodohnya manusia ketika mau menghafal, ketika mau terus-terusan membaca, insya Allah akan berbekas. Itu Pak ya, cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh. Cuman di kita mah terlalu banyak alasan. Satu, memang ayah hadis tadi pohoan ya, anu kadua dalil nate geus kolot marari weuh cenah kitu teh. Alasan deui we teh Pak ya. Nah, dikarenakan manusia itu seperti itu Bapak sekalian ya, tidak luput dari yang namanya khoto, kesalahan, juga nisyan yang artinya lupa, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat memerintahkan kita untuk bertaubat, memerintahkan kepada kita untuk banyak beristighfar dari dosa dan kesalahan atau kelupaan yang kita lakukan. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tubu ilallah taubatan nasuha, atau istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan lain-lain sebagainya. Sampai Rasulullah SAW sendiri, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayat-ayat perintahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya yang disebut dengan halalun bihalalin ini, Ibu Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, sebetulnya kalau kita mau konsekuen itu tidak perlu menunggu ya sehabis lebaran. Tidak harus menunggu, sebab yang namanya halalun bihalalin ini kewajiban kita sesama muslim, sesama mukmin. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau Bapak Ibu punya kitab Bukhari, cari di situ, ya, ada hadis yang berbunyi seperti ini. Tos Bu, tong bari ngobrol Bu, adi Bu, tong bari ngobrol, mun bari ngopi meunang, sok bari ngobrol mentong, ya, matak di seguhan teh maksudna tong ngobrol, sok kajenting barang dahar, gitunya daripada ngobrol. Tahu kan? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini riwayat Imam Bukhari, bunyinya seperti ini: mangkanat ingdahu madlamatun aw syai'un amin irdihi aw min syai'in fal yatahallalhu minhu. Nah, kurang lebih seperti itu hadisnya Pak. Ulangi, mangkanat ingdahu, atau di lain riwayat lahu, ya kalimatnya, madlamatun li akhihi min irdihi au min syai'in fal yatahallalhu minhu al yauma. Artinya kurang lebih seperti ini: mangkanat, man barang siapa, kanat ingdahu madlamatun, yang dia itu memiliki atau mempunyai kedoliman, li akhihi, kepada saudaranya,
min irdihi, baik itu dari harga dirinya, ya, kedoliman yang bersifat harga diri seperti ngomongkeun, ngagogoreng, pencemaran nama baik itu. Aw min syai'in, atau dari segala sesuatu apa saja yang sifatnya madlamah, yang sifatnya berbentuk kezaliman. Fal yatahalalhu, kata Rasulullah, maka hendaklah orang tersebut meminta halal, ya, minhu, dari orang tersebut. Jangan ditunggu sampai mati. Kenapa? Kalau tidak saling menghalalkan ketika kita masih hidup, ya, maka beban itu akan berat ketika kita disidang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saya yakin sering mendengar hadis tentang muflis. Ya, tentang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Ya, kan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan muflis? Para sahabat menjawab pada waktu itu, al muflisu fina man la kasba wala mala. Menurut kami, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya usaha, juga orang yang tidak punya uang. Artinya sudah tidak punya apa-apa. Rasulullah SAW tidak menyalahkan jawaban tersebut, sebab memang makna muflis yang dipahami umumnya seperti itu. Orang bangkrut itu habis segala-galanya. Muncul orang Sunda manangkub, potol, nya dadas, bea kata yang orang-orangna istilahnya teh. Ya. Nah, bahasa Indonesia na bangkrut. Kata Rasulullah, al-muflis, yang dimaksud dengan muflis itu adalah alladzi jaa yaumal qiyamah, orang yang nanti datang di hari kiamah, Pak, bisolatin, bawa pahala salat, wa saumin, wa zakatin, wa hajjin, semua pahala dibawa, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala tolabul ilmi, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala sedekah, semua amal ibadah yang berpahala dibawa. Muncul orang Sunda mah angkaribung. Mun bahasa Indonesia naon? Berangkas. Tuh geningannya. Jadi naonnya bahasa Indonesia apa sih? Oh, hese tah bahasa di Indonesia ke angkaribung. Beberengkes jika bapak we balik jeung ibu ti dieu mah ka ditu mawa kongguan pan itu ka dieu mah geuning beas hayam wah sagala diringgit begitu nya cau ranginang opak dibawa aya ti dieu modal kongguan wungkul ka ditu pan itu ibu sadaya. Nah, pulang segala dibawa itu bahasa Sundana angkaribung nya bawa semua, Pak. Cuman masalahnya ya, waqad syatama hadza waqad syabba hadza waqad akhadha mala hadza waqad daraba hadza. Cuman masalahnya orang ini ketika masih hidup di dunia banyak menghina orang lain, banyak mencemooh orang lain, ya, banyak menghancurkan harga diri orang lain, mengambil harta orang lain, bahkan memukul orang lain. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, maka payukhadu min hasanatihi, kebaikan yang tadi dibawa, yang dikumpul-kumpul ketika kita masih hidup di dunia, ini diambil kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan kita, yang disebut dengan hakul adami, hak sesama manusia, ya, hak sesama manusia. Hakul adami. Ibadah sholat bisa habis, ibadah puasa bisa habis, ibadah zakat bisa habis, ibadah haji pun bisa habis, saking banyaknya dosa yang kita lakukan terhadap sesama manusia, dan tidak sempat kita untuk meminta maaf, ya, tidak sempat kita saling menghalalkan. Itu efeknya, Pak. Makanya di hadis yang tadi kata Rasulullah, fal yatahalalhu minhu al yauma,
kalimatna Pak. Maka mintalah halal kepadanya, kepada orang tersebut yang kita punya ada kedoliman sama orang tersebut. Al yauma, di hari ini juga kata Rasulullah. Nah, al yauma, nah ini Pak, ya. Kalau kita sedikit belajar tentang tata bahasa Arab, ya, al yauma, al yang ada di al yauma tersebut, ya, itu mengandung arti alil ahdil hudur. Ya, kenapa Bapak karek ngadangu mah teu naon ngan dijelaskeun ke simkuring. Ya. Pan urang mah apal al teh alif lam qamariyah we jeung alif lam syamsiyah. Ya. Dan nu digugulungna tajwid. Alhamdulillah sakitu oge alhamdulillah. Ya, bener macana alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah nu hurufna mah poho deui we ditataan mah kurang teh. Ngan ari dina praktekna mah alhamdulillah tos nararinca. Nah, di dalam grammar bahasa Arab atau tata bahasa Arab, al yauma, al yang ada di situ alil ahdil hudur. Artinya alil ahdil hudur itu al yang mengandung arti pada waktu itu. Hudur itu artinya hadir. Maka diartikan al yauma hari ini juga. Artinya jangan di nanti. Ya, takutnya ketika dinanti-nanti usia kita tidak nyampe. Tak gitu Pak. Ya. Nah, sekarang momennya sangat luar biasa Pak. Kita selama bulan Ramadan, alhamdulillah dan insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan, ya. Kita itu di dalam bulan Ramadan sudah mendapatkan jaminan Pak dari dua hadis Rasulullah SAW bahwa man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Satu. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasar puasanya imanan, dikarenakan iman, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa yang telah lalu diampuni. Dosa apa? Dosa yang berkaitan dengan tingkah laku kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hakullah. Hak Allah. Seperti kita melanggar kewajiban dari Allah juga, atau melanggar juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hakullah. Dengan puasa Ramadan dasarnya iman karena Allah, maka dosa yang telah lalu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelahnya disebut Idul Fitri. Artinya kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Maknanya la dzanba, tidak ada dosa. Sebab di hadis yang lain memang dijelaskan seperti itu, bahwa puasa ketika sempurna dilakukan, kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Orang yang sempurna puasanya, ya, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, dosa yang dimaksud adalah hakullah, hak Allah. Kalau masalah hak adami, ini ada aturan tersendiri Pak. Hak adami itu bisa lebur atau bisa terhapus, bisa dimaafkan oleh Allah ketika yang bersangkutan memaafkan. Nah, makanya alhamdulillah setelah Ramadan beres, ya, tidak dilamakan lagi kita mengadakan halalun bihalalin. Ya, mengadakan halal dibalas halal. Gitu Pak, ya. Walaupun ibu bapak secara khusus itu sudah dilakukan. Ketika ketemu pasti bersalaman dan mohon maaf. Dan mohon maaf. Ya, walaupun itu disebutkan dosana naon.
Ya, sabab lamun disebutkeun dosana teuing ngahampura teuing moal. Ya panya. Ya, sedangkan mun bisa mah dosana teh disebutkeun, Pak. Ya. Bu, maaf ya, misalkan ibu-ibu jeung ibu-ibu. Ya, saya banyak dosa. Mohon maaf yang sebesar-besar. Insyaallah dimaafkan semua. Da teu nyahoeun dosana naon. Ya, cobalah mau disebutkeun dosana, walau alam, Pak. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ibu memaafkan, dimaafkan semua. Ini kan Idul Fitri. Alhamdulillah. Dulu bapak itu dengan saya jalannya. Wah, ngamok eta pasti, Pak. Ya. Jeung sia kadituna teh kaos teh kitu, Pak, nu tadina basana sopan teh jigana teh. Pak RT, mohon maaf abi teh banyak kesalahan ka Pak RT teh. Cek Pak RT teh ya sama-samalah dimaafkan. Alhamdulillah sing ridho Pak RT hayam teh ku abdi. Wah, teuing da Pak RT teh jigana geus kitu mah. Usia geuning hayam teh. Teuing hampura teuing moal. Ya. Tapi ibu bapak sekalian, ya, ketika kita memang ikhlas lahir batin memohon untuk dimaafkan dan kita pun ikhlas lahir batin memaafkannya dari segala sesuatu yang dilakukan, maka ketika musopahah itu terjadi sebelum tangannya itu lepas dosa duanya itu sudah dimaafkan. Tak gitu, Pak? Ya. Tuh. Makanya di kita ada halalun bihalalin. Halal bihalal. Artinya meminta kehalalan. Dan itu harus, Pak. Dan itu wajib. Ya, setiap waktu, setiap saat. Gitu, Bu sekalian. Ya. Nah, ini dilakukan setelah Ramadan yang tadi maksudnya, Pak, yang paling pokok untuk menyempurnakan pembersihan dosa. Sebab dengan puasa, dengan sholat di bulan Ramadan itu sudah dijamin oleh hadis yang tadi, gufiro lahu ma taqaddama min dzambih. Dimaafkan dosa yang telah lalu. Itu hakullah. Nah, setelah itu saling menghalalkan. Coba, Pak. Cik kira-kira nganggo otakkeun rada jernih saeutik. Ya, apakah acara ini tercela atau terpuji? Pujian. Sanes pujian. Ya, tercela apa terpuji? Terpuji, Pak. Sebab berlandas kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan momen-momen sepertinya atau event-event seperti ini tidak mudah untuk dilakukan, Pak. Ya, tidak mudah. Pak, kalau kita harus mengunjungi setiap orang kan lama juga dan capek. Ya, tapi ketika kita ada di satu majelis, ya, dan semuanya alhamdulillah 90% hadir, kan dengan yang lain yang kurangnya itu tidak terlalu banyak. Tuh, alhamdulillah, Pak. Maka insya Allah, acara yang semacam ini masuk salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam hadis Muslim, cari saja oleh ibu bapak sekalian. Hadisnya populer, cuman jarang diungkap. Ya, yang sering diungkap itu kulu bid'ah dolalah. Eta meminang diungkap. Padahal ada hadis dan ini sama sahih insyaallah, ini hadis Muslim, Pak. Bahkan di riwayat-riwayat yang lain juga disebutkan. Hadisnya seperti ini, Pak, simpel. Man sanna sunnatan hasanatan palahu ajruha wa ajruman amila biha. Man sanna, barang siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan. Sanna itu artinya pekerjaan. Hasanatan yang baik. Baik itu standarnya syariat. Ulah cek logika, Pak. Da cantang tuh cek logika alus, cek syariat alus. Ya. Tetap dasarnya itu Quran dan hadis. Seperti halal bihalal bieu dikaitkan karena hadis nu bieu. Ya. Itu kan berarti ada apanya? Ada sandarannya. Gitu, Pak. Maka orang yang berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, dia akan mendapat pahalanya. Palahu ajruha. Ya, wa ajruman amila biha, dan orang yang melakukannya mimba'dihi setelah dia tidak ada. Ini yang dimaksud sana di sini adalah pekerjaan yang memang
Tidak ada tadinya, Pak. Ya seperti ini. Halal bihalal tidak ada baheula, tapi ayeuna aya. Nah, ketika dikaitkan, ya ternyata ada landasannya. Itu, Pak. Sana hasanatan. Ya, sana sunnatan hasanah, sunnah hasanah. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan sunnah yang jelek. Makanya sunnah yang dimaksud di hadis ini bukan pekerjaan yang sudah ada. Sebab tidak ada sunnah jelek. Aya sunnah nu jelek? Teu aya, Pak. Sunnah yang dimaksud adalah pekerjaan atau kelakuan sesuatu yang dibuat, ya, tapi ada landasannya, ada kaitannya. Itu walaupun cara, waktu dan tempat tidak sama, itu mah no problem. Ya, no problem, Pak. Gitu. Sebab Al-Qur'an itu digambarkan atau Quran hadis itu digambarkan seperti air hujan. Artinya di mana dia turun itu akan menumbuhkan sesuatu yang ada di sekitar itu. Ya, naon anu usum didinya, naon anu subur didinya, breg. Itu diantawi siapa? Gambarannya seperti itu. Ya, jadi barang siapa yang berbuat sunnah yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya setelahnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan sesuatu yang jelek, sunnah sayyi'ah, dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang melakukan setelahnya. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik dan dicontoh oleh orang lain, kita mendapat pahala dan pahala akan tetap mengalir kepada kita sebab pekerjaan bagus tersebut ternyata ditiru, dilanjutkan. Atau kita memberikan contoh yang jelek, bikin tradisi nu teu ecreg misalkan, Pak. Ya, setelah Ramadan itu ternyata ngariung, nginum oplosan, besok aya geningan aya. Di daerah-daerah tertentu itu sudah jadi adat, Pak. Dan banyak terjadi di berita-berita juga setelah Ramadan banyak nu dikurebgeun, Pak. Banyak nu merawat, naon adatna teu ecreg eta. Dan ternyata itu sudah berlangsung dari sana. Wah, masya Allah, Pak, naudzubillah min dalik. Orang yang pertama memberikan contoh diikuti oleh setelahnya, bukan hanya dia mendapatkan dosa, tapi bahkan akan dapat poin dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Naudzubillah min dalik. Tuh, Pak. Oke? Oke henteu tong bara lemoy atuh. Nah, kudu oke atuh. Ya, iya. Makana hadisnya cok sapotong-sapotong. Ya, iman nu apal teh kulo bid'ah we dolalah Gusti nu Agung. Ya, meni eueuh deui. Banyak hadisnya Pak tentang itu, ya. Makanya para ulama kita kenapa melakukan ini? Bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak mengerti, bahkan mereka lebih tahu dan lebih mengerti. Oke? Nah, dina hadis lebih hadis Muslim tah Pak sok tinggal. Ya. Tuh, maka sekali lagi insya Allah yang kita lakukan setelah ini ini dan ketika terus misalkan dia dilanjutnya, kita akan selalu mendapatkan pahala. Sebab insya Allah hadirnya kita di masjid, komo lamun ku bapak ku ibu diniatan i'tikaf, niat i'tikaf ente. Oh kakarabionya sim kuring ngomong kakarawe ingat. Nah hate weh niat abdi i'tikaf di ieu masjid gitu, sunatan lillahi ta'ala. Tuh, kudu dibejaan wae, di aduh ampun. Ya, terus ada silaturahimnya, terus ada tolabul ilminya, ada sodakohnya. Apa ini semua tercela? Abdi rek naros imah, logika sederhana Pak. Ari mangga halal haram? Mangga, buah, bangkuang, nanas, hui, halal? Terus suku bapak ku ibu teh disiksikan dihijikeun ngaranna naon? Rujak halal haram? Halal geus dihijikeun. Silaturahmi ibadah bukan? Ibadah. Thalabul ilmi ibadah. Bieu ngaji Quran ibadah. Tuh itikaf ibadah. Dihijikeun halal bihalal manya jadi haram. Kartos Pak. Ini sederhana saja logikanya. Ibu ngartos tak?
Si bapak, masya Allah, cek tadi bapak buah halal, bangkuang halal, gedang halal, ya semua buah-buahan halal. Disiksikan ku ibu teh, campurkeun we dina coe teh tah, direnos ngaranna naon? Kan jadi ngaran beda tah, jadi rujak, ya jadi petis, ya halal 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 hijikeun ngaranna rujak, hukumna atuh halal anger pak, ya. Itikaf ibadah, talabul ilmi ibadah, silaturahim ibadah, ngaji Quran ibadah, hijikeun make ngaran nu anyar, halal bihalal, bid'ah dolalah neraka, asa teu nyambung cek sim kuring mah. Gitu Pak, ya. Ini logika sederhana saja Pak, ya. Insyaallah bernilai ibadah, insya Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu